Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Di video ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus dan besaran-besarannya. Nah, sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu tentang operasi matematika, yaitu tentang diferensial dan integral. Nah, diferensial dan integral ini adalah operator hitung matematika ya. Jadi coba kita lihat dulu bagian diferensial ya. Nah, apa itu sebenarnya diferensial? Jadi diferensial ini adalah seperti operasi hitung dalam matematika. Perintahnya disuruh apa ya? Nah, jika ada persamaan dalam bentuk y sama dengan AX dipangkatkan dengan N, AX pangkat N gitu ya. Maka diferensial dari persamaan ini ya, maka diferensial dari Y adalah ya, ditulis dengan seperti ini ya. dy per dx. Nah, seperti itu ya. Maksudnya apa? Berarti persamaan y ini diturunkan terhadap variabel x ya. Maka jadinya sama dengan pangkatnya dikalikan ke depan ya. Pangkatnya yaitu n kali a pangkat x kali a kali x pangkat n dikurang 1 gitu. Nah, ini rumusannya. Oke. Oke, jika ada contohnya seperti yang nomor A, ada persamaan Y sama dengan 4X pangkat 2. Dari sini kita bisa tahu bahwa nilai A itu adalah 4 ya. 4 ini adalah nilai A, kemudian X itu adalah variabel, dan 2 ini adalah nilai N. Maka dy per dx-nya menjadi ingat rumusnya ini N kali A berarti 2 dikalikan 4 kali X pangkat N dikurang 1. 2 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 8 kali X pangkat 1 ya. Pangkat 1-nya boleh kita tidak tulis. Seperti itu. Nah, supaya lebih lancar, coba kita lihat yang nomor B. Maka dy per dx untuk nomor B dari 5x itu adalah, nah kita lihat di sini, A-nya jelas ya, yaitu 5. Nah, N-nya di sini berapa? Nah, jangan lupa, kalau ada yang tidak ditulis, pangkat yang tidak ditulis itu berarti pangkat 1 gitu ya. Nah, ini nilai N-nya. Maka jadinya 1 dikalikan 5 dikali X pangkat 1 kurang 1 ya. Maka jadinya 1 kali 5 adalah 5 kali X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Semua yang berpangkat 0 itu jadinya 1, apapun itu. Maka jadinya 5 dikalikan 1 itu sama dengan 5. Nah, untuk yang nomor B. Nomor C, jika ada persamaan Y sama dengan 3, maka dy per dx-nya itu sama dengan berapa? Oke, kita lihat di sini. Di sini kan tidak ada variabel X. Maknanya, variabel X itu berpangkat 0 gitu ya. Maka kita bisa lihat di sini bahwa N-nya sama dengan 0, A-nya sama dengan 3. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Ini jadinya 0 dikalikan 3 kali X pangkat 0 dikurang 1 ya. Mau bagaimanapun karena sudah dikali 0, maka hasilnya adalah 0. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa lihat karakteristiknya bahwa jika X-nya berpangkat 2 di awalnya, maka hasilnya jadi X pangkat 1. Jika awalnya X pangkat 1, maka dia hilang ya. Dan jika tidak ada variabel sejak awalnya, maka hasil turunannya adalah 0. Nah, dengan demikian, kita bisa beranggapan bahwa diferensial ini adalah penurunan penurunan pangkat. Ya. Nah, sekarang satu lagi untuk integral.
Nah, integral sendiri adalah lawan dari diferensial. Kalau diferensial itu adalah penurunan pangkat, maka integral adalah kenaikan pangkat, ya. Sama, ya. Jika ada persamaan seperti ini, Y sama dengan AX pangkat N, maka integral dari Y ditulis dengan integral Y, berarti seperti ini lambang integral. Oke. Integral Y harus kita buat seperti ini, ya. Integral Y dx. Maksudnya diintegralkan terhadap variabel x, ya. Selalu seperti itu nih, ada variabel dx, ya, dx. Maksudnya itu adalah integralnya terhadap variabel x. Nah, hasilnya nanti sama dengan A per dengan N ditambah 1 kali X pangkat N ditambah 1 ditambah C, ya, sebuah konstanta karena di sini integralnya adalah integral tak tentu. Oke. Nah, kita ambil saja contoh yang sama seperti contoh tadi, ya. Contohnya yang nomor A tadi, Y sama dengan 4X dipangkatkan 2. Ya, maka integral dari Y dx adalah sama dengan 4 per 2 ditambah 1 kali X pangkat 2 ditambah 1 ditambahkan dengan C. Maka jadinya 4 per 3 kali X pangkat 3 ditambah dengan C. Seperti itu, ya. Nah, ini pengertian integral. Sekarang kita lihat untuk gerak lurus. Untuk gerak lurus, nah di sini kita lihat besaran-besaran yang ada pada gerak lurus, ya. Nah, yang pertama kita mesti tahu istilahnya adalah posisi. Nah, posisi sendiri itu identik dengan jarak, ya. Oke, posisi sepertinya paham, ya. Posisi itu maksudnya biasa diwakili di koordinat, ya. Misalnya ada koordinat X, ya. Jadi misalnya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, ya. Nah, jika ada benda mula-mula berada pada posisi di sini misalnya, berarti dia sedang berada di X sama dengan 1. Kemudian beberapa detik kemudian dia berpindah ke posisi ini misalnya, ya. Ini posisi awal, ini posisi akhirnya. Maka kita bisa buat X1-nya sama dengan 1 dan X2-nya sama dengan 5, ya. Maka perpindahannya kita bisa tulis dengan delta X sama dengan X2 dikurang dengan X1 sama dengan 5 dikurang dengan 1, yaitu sama dengan 4, ya. Nah, jadi benda ini berpindah dari posisi pertama ke posisi 2 setelah melalui 4 langkah, ya. Dari 1 ke 5 itu kan melalui 4 langkah gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua kita lihat ada besaran yang disebut dengan besaran kecepatan. Oke, kecepatan sendiri itu adalah rumus dasarnya, lambangnya V itu sama dengan perpindahan yang terjadi tiap satuan waktu, ya, selama selang waktu tertentu. Ini pengertiannya. Oke, di sini di kecepatan ini ada dua jenis kecepatan, ya, di bab ini, yaitu yang pertama kita lihat adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu maksudnya adalah jika ada sebuah benda bergerak dari posisi awalnya di sini dan posisi akhirnya di sini, ya, maka
kecepatan rata-ratanya itu akan sama dengan delta X per delta T ya. Nah, dihitung rata-ratanya aja langsung ya. Delta X-nya yang mana? Delta X-nya yang ini. Ya, delta T-nya berarti berapa lama waktu yang diperlukan gitu ya. Nah, jika kita buat anggap aja posisi awalnya 0, posisi akhirnya adalah 6. Terus gerakan ini ditempuh dalam selang waktu katakanlah 3 misalnya. Maka kecepatan rata-ratanya kita pakai rumus yang ini ya. Kecepatan rata-ratanya itu sama dengan 6 dikurang 0 ya. X2 kurang X1 per, oke kita jabarkan saja dulu. Berarti jadinya X2 dikurang dengan X1 per T2 dikurang dengan T1. Sama dengan X2-nya adalah 6 kurang X1-nya adalah 0 per delta T-nya berarti 3 dikurang 0 gitu ya. Sama dengan 6 per 3 sama dengan 2, katakanlah satuannya meter per second. Oke, nah di sini berarti kecepatannya sama dengan 2. Secara rata-rata kecepatannya adalah 2 meter per second. Tetapi bisa jadi sebenarnya benda tersebut kecepatannya berubah-ubah di tiap titik yang dia lalui ini ya. Bisa jadi di titik ini dia berhenti dulu ya, berhenti sebentar. Berarti ketika ini kecepatannya sama dengan 0 gitu kan. Kemudian di titik ini dia melajukan kecepatannya dengan sangat tinggi, misalnya menjadi 10. Nah, bisa jadi kan berubah-ubah. Tapi secara rata-rata kecepatannya itu adalah 2 meter per second gitu ya. Nah, jadi jika ada kecepatan rata-rata, maka berikutnya ada kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat ini adalah berarti kecepatan benda ketika katakanlah benda bergerak dari posisi A ke posisi B misalnya. Oke, kecepatan rata-rata berarti kecepatan saat adalah kecepatan ketika di rentang ini saja gitu ya, di rentang ini saja gitu. Di rentang itu saja. Jika delta T itu adalah dari awal sampai akhir, delta T itu adalah dari awal sampai akhir, maka jika kita cari di rentang ini saja, sebenarnya kita mengecilkan delta T-nya. Delta T-nya itu kita kecilkan ya. Sekecil-kecil mungkin ya, alias delta T-nya itu menuju nilai 0 seperti itu ya. Nah, untuk rumus V sama dengan delta X per delta T, oke. Tidak mungkin kita isi delta T-nya itu dengan 0 ya. Karena kalau pembagian 0 ya, delta X bagi 0 itu jadinya tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Nah, ini yang dihindari di perhitungan matematik. Maka untuk kecepatan sesaat, cara menghitungnya adalah V sama dengan digunakan operasi matematika limit ya, yaitu limit delta T menuju 0 dari delta X per delta T. Nah, kalian jangan bingung karena ini bisa diselesaikan dengan cara diferensial tadi ya. Diferensial jadinya dx per dengan dt. Nah, inilah rumusan untuk menghitung kecepatan rata-rata gitu. Inilah rumusan untuk menghitung kecepatan sesaat ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita dapat dua persamaan. Kalau kecepatan rata-rata rumusnya delta x per delta t. Sedangkan kecepatan saat adalah dx per dt ya. Oke, sekarang kita lihat besaran berikutnya yaitu tentang percepatan. Nah, percepatan sendiri memiliki makna atau pengertian perubahan kecepatan ya, yang terjadi tiap satuan waktu. Oke. Nah, bisa jadi kecepatannya itu bertambah, bisa jadi kecepatannya itu berkurang ya.
Nah, berdasarkan pengertiannya, kita bisa buat rumus umumnya. Percepatan itu lambangnya A adalah perubahan kecepatan kita lambangkan dengan delta V per dengan delta T. Ya. Nah, di sini juga ada istilah percepatan sesaat dan percepatan rata-rata. Untuk yang pertama, kita lihat percepatan rata-rata terlebih dahulu. Percepatan rata-rata mirip-mirip dengan pengertian dari kecepatan rata-rata. Nah, percepatan rata-rata itu dihitung secara rata-rata ya, dari awal ke akhir ya. Maka rumusnya A sama dengan delta V per delta T gitu ya. Sama dengan rumus dasarnya. Oke. Nah, sekarang kalau yang disebut dengan percepatan sesaat adalah percepatan untuk delta T-nya kita dekatkan menuju 0 ya. Percepatan sesaat berarti adalah percepatan untuk delta T-nya kita dekatkan menuju 0. Nah, tidak bisa kita pakai persamaan yang biasa, yaitu A sama dengan delta V per delta T. Tapi kita harus hitung dengan cara pendekatan limit yang tadi ya. Berarti A sama dengan limit delta T menuju 0 dari delta V per delta T. Sehingga persamaannya bisa berubah menjadi dV per dt. Oke. Nah, di sini kita bisa rangkum ya, bahwa sebenarnya ketiga besarannya ini yaitu posisi, kecepatan, dan percepatan itu punya hubungan ya. Posisi, kecepatan, dan percepatan itu memiliki hubungan. Yaitu kecepatan diperoleh dari posisi kita turunkan satu kali ya, diferensial sekali. Kita diferensialkan. Kemudian kecepatan ke percepatan juga kita lakukan diferensial ya. Nah, kebalikannya kalau kita mau cari kecepatan dari percepatan, maka kita naikkan kebalikannya yaitu integral ya. Nah, gitu juga dengan kecepatan ke posisi itu kita gunakan integral. Oke, inilah materi tentang besaran-besaran yang ada di gerak lurus beserta dengan operasi cara menghitungnya ya. Untuk contohnya, silakan kalian lihat di video berikutnya. Terima kasih.